Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta penduduk. Kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga awal bulan Juni 2020 telah terkonfirmasi mencapai 27.549 dengan total pasien sembuh sekitar 7.935 dan pasien meninggal mencapai 1.663. Dampak yang tentunya tidak dapat dihindari dari adanya pandemik ini adalah keadaan perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali nilai rupiah. Meski saat ini nilai rupiah sudah mulai stabil, namun saat pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, nilai rupiah pernah menapaki level 16.000 per dolar Amerika. Hal ini disebabkan wabah COVID-19 yang menimbulkan kepanikan di pasar global, di mana para investor global melepas aset-aset investasinya dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia, baik berupa obligasi, saham, ataupun emas, dan menukarnya ke simpanan uang tunai dalam mata uang dolar Amerika. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia salah satunya adalah di sektor industri. Sektor ini terdiri dari dua tingkat. Yang pertama adalah di tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur. Pertumbuhan industri manufaktur Indonesia dalam 20 terakhir tidak pernah lebih dari 4% per tahun, sehingga perannya dalam PDB terus menurun. Kemudian yang kedua yaitu di tingkat sedang seperti industri perfilman tanah air. Menurut data yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia, ada sekitar 15 proyek film yang jadwal syutingnya harus dihentikan per periode Maret dan April tahun ini, hingga waktu yang belum ditentukan. Adanya penutupan bioskop secara luas juga hal yang cukup sulit, karena meski operasional bisnisnya berjalan, perusahaan harus tetap mengeluarkan biaya rutin seperti gaji karyawan dan lain-lain. Faktor perekonomian lainnya yang merupakan dampak dari adanya COVID-19 adalah sektor pariwisata serta kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata saat ini sedang mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya turis lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data wisatawan asing pada tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik, 16.106.954 wisatawan mengunjungi Indonesia dengan 5 negara asal turis paling banyak yaitu Malaysia, Tiongkok, Singapura, Australia, dan Timor Leste dengan jumlah total mencapai 9,6 juta wisatawan. Namun, jumlah tersebut diprediksi akan turun tahun ini dikarenakan penerbangan dari sejumlah negara sudah ditutup sementara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk pencegahan persebaran COVID-19 lainnya, pemerintah Indonesia juga memberlakukan larangan sementara transaksi impor dan transaksi ekspor, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Pusat Data Statistik, nilai ekspor Indonesia Januari 2020 turun menjadi 7,16% dibanding Desember 2019 lalu. Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah mendorong permintaan domestik sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa dipotong oleh sektor konsumsi. Di satu sisi social distancing berhasil menyelamatkan nyawa, akan tetapi di sisi lain juga membuat perekonomian mati suri akibat jutaan orang kehilangan pekerjaan atau menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Pengangguran di Indonesia yang selama ini menurun dalam 5 tahun terakhir akan mengalami kenaikan kembali jika skala COVID-19 ini berat akan bertambah 2,9 juta orang. Namun, jika lebih berat lagi, dapat mencapai 5,2 juta orang. Saat ini Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi COVID-19.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan untuk sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan, sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara untuk sektor informal yang terdampak ada 31.444 perusahaan dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya adalah 116.370 perusahaan dan 2.084.593 pekerja yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kepanikan mengenai adanya wabah COVID-19 ini terjadi hampir di setiap negara. Virus yang telah menjalar di lebih dari 200 negara tersebut telah menjadi perbincangan sejak akhir Desember 2019 lalu hingga saat ini. Meski membuat panik dan dinilai menimbulkan kerugian di sektor ekonomi, rupanya adanya wabah COVID-19 ini memiliki sisi positif. Sisi positif tersebut diantaranya adalah masyarakat lebih peduli dengan kesehatan, meningkatkan rasa toleransi dan tolong-menolong antar sesama makhluk hidup, kualitas udara jadi membaik, serta hobi yang tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri. Sisi-sisi positif inilah yang perlu disadari seluruh masyarakat guna mengurangi tingkat kepanikan mengenai adanya wabah COVID-19 ini.